teman-teman, kami dari kelompok 10. Kami ingin membuat video tentang hasil observasi Tepache. Jadi, sebelum kami menjelaskan hasil observasi kami akan memperkenalkan diri. Saya Madi Sulastri. Saya Lintang Pramesti. Saya Rian Hidayat. Saya Nadine Sophia. Saya Najwa Sabila. Nah, teman-teman, setelah kami memperkenalkan diri, saya akan membacakan latar belakang mengapa kami memilih Tepache sebagai objek pengamatan. Nah, di zaman sekarang, minuman fermentasi sekarang makin populer, teman-teman. Bukan cuma karena rasanya yang unik, tapi juga karena dianggap punya manfaat bagi tubuh. Salah satunya, minuman fermentasi sederhana yang menarik untuk diteliti adalah Tepache, yaitu fermentasi teh manis yang bisa dibuat di rumah tanpa peralatan yang rumit. Kami memilih Tepache sebagai objek pengamatan karena prosesnya fermentasi yang cepat, perubahannya yang terjadi tiap hari sangat jelas. Terus ada secara ilmiah, minuman ini bagus untuk memahami bagaimana mikroorganisme bekerja mengubah gula menjadi asam dan gas. Selain itu, Tepache juga mulai diminati sebagai alternatif minuman segar yang lebih sehat. Nah, saya akan membacakan tujuannya. Pertama, tujuannya itu ada mengenal dan mengidentifikasi apa itu Tepache. Yang kedua, ada mengetahui kandungan Tepache, terutama hasil proses fermentasi. Yang ketiga, ada khasiat bagi tubuh. Yang keempat, ada mengetahui proses pembuatan dan perkembangan Tepache selama fermentasi. Kenal apa itu Tepache? Tepache adalah minuman fermentasi berbahan dasar teh manis yang dibiarkan pada suhu ruang selama beberapa hari. Berbeda dengan kombucha yang membutuhkan SCOBY, Tepache hanya mengandalkan mikroorganisme alami dari lingkungan dan bahan-bahan yang digunakan. Nah, sekarang kita bakal bahas nih, apa aja sih kandungan dari Tepache itu? Yang pertama, ada gula yang terfermentasi. Nah, gula yang ada di dalam teh manis bakal dimakan sama mikroorganisme. Kemudian hasilnya gulanya berkurang dan berubah menjadi asam dan gas. Kedua, itu ada asam organik, seperti asam asetat dan asam laktat yang memberi rasa asam segar pada Tepache. Asam inilah yang membantu pencernaan kita nanti. Yang ketiga, ada sedikit alkohol alami. Ada alkohol dalam kadar yang sangat rendah atau mikro sebagai efek samping dari fermentasi ini. Jumlahnya kecil dan tidak memabukkan. Yang keempat, ada vitamin B kompleks. Beberapa mikroba menghasilkan vitamin B seperti B1, B6, B12 dalam jumlah kecil. Kemudian yang terakhir ada gas karbon dioksida. Tentu karena ini adalah proses fermentasi dan fermentasi itu pasti akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, teman-teman, fermentasi Tepache ini dipengaruhi oleh dua kelompok mikroorganisme utama. Yang pertama, bakteri asam laktat. Nah, kelompok bakteri ini umumnya ditemukan pada fermentasi makanan seperti yogurt dan kimchi. Contoh yang paling sering muncul secara alami adalah Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, dan Leuconostoc mesenteroides. Lalu, mikroorganisme ini memiliki peran. Yang pertama, ada mengubah gula menjadi asam laktat sehingga rasanya lebih asam. Yang kedua, membantu menekan pertumbuhan bakteri berbahaya. Lalu yang ketiga, berpotensi menambah mikrobita baik untuk pencernaan. Nah, kemudian ada ragi. Ragi ini bertanggung jawab atas fermentasi awal. Jenis yang sering muncul secara alami itu ada 3. Yang pertama, Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, Candida sp. Dan yang ketiga ada Pichia sp. Nah, kemudian apa saja sih perannya? Yang pertama, itu mengubah gula menjadi alkohol. Yang kedua, membuat Tepache sedikit berkarbonasi. Yang ketiga, bekerja sama dengan bakteri untuk membentuk cita rasa yang kompleks. Nah, kemudian ada interaksi mikroorganismenya. Ragi bekerja lebih dulu memecah gula, kemudian menghasilkan alkohol. Bakteri asam laktat itu bakal makan alkohol dan mengubahnya menjadi asam. Kemudian hasil akhirnya adalah minuman dengan rasa asam, manis, dan aroma fermentasi yang segar. Nah, setelah tadi kita mendengar kandungan Tepache, di sini saya akan menyampaikan khasiatnya itu. Apa sih khasiat Tepache?
Satu, khasiat tepaca itu membantu melancarkan pencernaan karena ia mengandung asam organik dan mikroorganik baik. Nah, kedua itu ia memiliki kadar gula lebih rendah daripada teh manis biasa. Ketiga itu dia mengurangi rasa kembung karena mengandung probiotik alami dan memberikan sensasi segar dan membantu dehidrasi. Selanjutnya, kita akan menjabarkan proses bagaimana fermentasi terjadi dari hari pertama hingga hari keempat. Yang pertama itu rasa manis dan belum ada terlihat aktivitas mikroba. Nah, hari keduanya itu mulai muncul gelembung halus dan aroma sedikit asam. Hari ketiga, fermentasi mulai aktif, kemudian banyak gelembung rasa seimbang antara manis dan asam. Nah, hari keempatnya itu ada rasa semakinnya asam, aromanya tajam, dan warnanya lebih merah pekat. Oke, it's time for Jadi kesimpulannya adalah tea patch adalah minuman fermentasi dari nanas yang menghasilkan asam, sedikit alkohol, dan mikroorganisme baik. Fermentasinya cepat dan rasa terbaiknya didapat pada hari kedua dan hari ketiga.